wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Eprelia Purba dengan NIM B10019262. Saya mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Jambi, Prodi Ilmu Hukum kelas F. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu penegakan hukum dan bagaimana kaitannya dengan sosiologi hukum. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu penegakan hukum. Penegakan hukum adalah suatu sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara nyata untuk menegakkan hukum dengan cara menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang ataupun norma hukum. Faktor-faktor penegakan hukum. Faktor-faktor penegakan hukum ada 5, yaitu pertama faktor hukum itu sendiri, yang kedua faktor penegak hukum, yang ketiga faktor sarana atau fasilitas pendukung, keempat faktor masyarakat, dan yang kelima faktor kebudayaan. Sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah cabang ilmu dari pengetahuan sosial yang mempelajari hukum dan ilmu yang membahas tentang hubungan masyarakat dengan hukum, bagaimana hubungan masyarakat dengan masyarakat lainnya. Lalu bagaimana penegakan hukum pidana itu jika dikaitkan dengan sosiologi hukum? Penegakan hukum pidana jika dikaitkan dengan sosiologi hukum, misalnya contohnya tindak pidana ringan, khususnya tindak pidana pencurian ringan yang akhir-akhir ini menarik perhatian publik karena penanganannya dianggap tidak lagi serius. Dengan demikian, pengaturan tindak pidana ringan saat ini diasumsikan sebagai semacam perlindungan dari adanya penegakan hukum yang tidak proporsional terhadap tindak pidana yang dianggap tidak serius. Munculnya sorotan terhadap tindak-tindak pidana ringan ini, khususnya tindak pidana pencurian ringan, adalah ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat atas diprosesnya kasus-kasus bernilai kecil yang menyangkut hidup orang kecil. Hal ini terjadi seperti sudah banyak dibahas, karena batasan maksimal nilai uang yang diatur tidak lagi diperbarui sejak tahun 1906. Namun demikian, sebenarnya telah terjadi perubahan persepsi terhadap tujuan dari pengaturan tindak pidana ringan ini, yaitu dari kebutuhan pemerintah kolonial untuk menjamin adanya pengadilan yang terjangkau di masa kolonial, menjadi tuntutan masyarakat akan adanya proses hukum yang proporsional. Di satu sisi, bagaimana pemerintah berusaha menjalankan nilai-nilai yang mendasarinya, dalam hal ini terkait jaminan dan perlindungan hukum yang berkeadilan. Setidaknya hal itu bisa kita lihat dari inisiatif pemerintah kolonial untuk menggunakan institusi tindak pidana ringan ini pada awalnya. Sementara di sisi lain, meskipun terkait mata uang yang berbeda, kita juga dapat mendapatkan bagaimana warga negara merasakan secara langsung terwujud atau tidaknya nilai-nilai itu. Protes publik yang semakin meluas terhadap kebijakan penegakan hukum terkait kasus-kasus kecil yang saat ini marak dapat dibaca sebagai sebuah reaksi yang terwujudnya nilai-nilai itu. Penyesuaian aturan perundang-undangan sebenarnya hanya satu cara dari upaya untuk mewujudkan jaminan dan perlindungan hukum yang berkeadilan itu. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 27 Februari 2012 memunculkan beragam reaksi dari berbagai kalangan. Pada satu sisi ada yang mempermasalahkan pengaturan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan denda dalam KUHP pada sebuah peraturan yang berlaku di Mahkamah Agung dan menganggap hal ini sebagai suatu kecacatan hukum. Ada juga beranggapan bahwa Mahkamah Agung terburu-buru menerbitkan peraturan ini mengingat substansi peraturan tersebut dianggap kurang tepat untuk diberlakukan karena nominal 2.500.000 tidak dapat dijadikan patokan untuk mengatakan bahwa suatu tindak pidana dikategorikan sebagai tindak pidana ringan. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat ditarik suatu permasalahan bagaimana pengaruh sosiologi hukum terhadap penanganan kasus pencurian tersebut. Sosiologi hukum berisi mengenai implementasi dari kehidupan dan peristiwa sehari-hari yang dihubungkan dengan sosiologi hukum dan filsafat hukum. Hukum secara sosiolog adalah penting dan merupakan suatu lembaga kemasyarakatan yang merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola-pola perilakuan yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia. Jadi sosiologi hukum berkembang atas dasar suatu anggapan dasar bahwa proses hukum berlangsung di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat. Artinya adalah bahwa hukum hanya dapat dimengerti dengan jalan memahami sistem sosial terlebih dahulu, bahwa hukum merupakan suatu proses
Seorang ahli sosiologi menaruh perhatian yang besar kepada hukum yang bertujuan untuk mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas warga masyarakat serta memelihara integrasinya, karena warga-warga masyarakat menggunakan, menerapkan, dan menafsirkan hukum, dan dengan memahami proses tersebut barulah akan dapat dimengerti bagaimana hukum berfungsi dan bagaimana suatu organisasi sosial memberi bentuk atau bahkan menghalangi proses hukum. Suatu sistem hukum pada hakikatnya merupakan kesatuan atau himpunan berbagai cita-cita dan cara-cara dengan mana manusia berusaha mengatasi masalah-masalah yang nyata maupun potensial yang timbul dari pergaulan hidup. Penelitian sosiologis telah menghasilkan data untuk membuktikan bahwa ketertiban dan ketentraman pada hakikatnya merupakan suatu refleksi daripada nilai-nilai sosialisasi dan pertentangan kepentingan-kepentingan di dalam suatu sistem sosial. Walaupun hukum mengatur semua aspek sosial, tetapi hukum mempunyai batasan-batasan untuk dapat dipergunakan sebagai alat pencipta maupun pemelihara tata tertib pergaulan hidup. Agar tidak terjadi penyelewengan hukum, maka ilmu-ilmu sosial pada umumnya dan sosiologi pada khususnya dapat memberikan petunjuk dan manfaat yang banyak demi terciptanya iklim sosial yang menguntungkan pelaksanaan hukum secara efektif. Apabila Cicero mengatakan bahwa ada masyarakat, ada hukum, maka yang sebenarnya dia bicarakan adalah hukum itu di tengah-tengah masyarakat. Hukum dan manusia memiliki kedekatan yang khas dan tidak dapat dipisahkan. Artinya, tanpa manusia, hukum tidak dapat disebut sebagai hukum. Dalam hukum, manusia adalah sebagai aktor kreatif. Manusia membangun hukum, menjadi taat hukum namun tidak terbelenggu oleh hukum. Hukum sebagai social control atau kepastian hukum dalam artian undang-undang yang dilakukan benar-benar terlaksana oleh penguasa penegak hukum. Fungsinya, masalah pengintegrasian tanpa menemukan pengendalian sosial adalah upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Maksudnya adalah hukum sebagai alat memelihara ketertiban dan pencapaian keadilan. Pengendalian sosial mencakup semua kekuatan-kekuatan yang menciptakan serta memelihara ikatan sosial. Hukum merupakan sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari perbuatan dan ancaman yang membahayakan dirinya dan harta bendanya. Hukum dapat bersifat social engineering. Maksudnya merupakan fungsi hukum dalam pengertian konservatif. Fungsi tersebut diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk dalam masyarakat yang mengalami pergolakan dan pembangunan. Mencakup semua kekuatan yang menciptakan serta memelihara ikatan sosial yang menganut teori imperatif tentang fungsi hukum. Hal ini dimaksudkan dalam rangka memperkenalkan lembaga-lembaga hukum modern untuk mengubah alam pikiran masyarakat yang selama ini tidak mengenalnya sebagai konsekuensi negara sedang membangun yang kaitannya menuju modernisasi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Maksudnya adalah hukum sebagai sarana pembaruan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola yang tradisional menjadi pemikiran yang rasional atau modern. Baiklah, sekian penyampaian dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.